Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Saat waktu dimulainya permainan Tuan semakin dekat, puluhan ribu nyawa Kaisar Dewa secara berturut-turut dibawa ke sini oleh orang-orang kuat Hunyuan dari kekuatan yang berbeda. Orang-orang kuat Kaisar Dewa ini juga berada di bawah komando 6 kekuatan Tuan utama, tetapi di kamp penggarap, di setelah berkumpulnya dunia Tian Yuan membawa perbedaan. Kehidupan Kaisar Dewa yang baru ini semuanya tertunda oleh beberapa hal dan kemudian dibawa oleh beberapa orang kuat Hunyuan. Bagaimanapun, permainan Tuan ini adalah peristiwa besar di antara semua kekuatan, dan Kaisar Ilahi tidak ingin melepaskannya selama dia mengetahuinya. Banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam permainan Tuan juga telah membuat banyak persiapan untuk permainan Tuan lapangan ini. Sebelum resmi dimulai, Kaisar Dewa baru dapat bergabung kapan saja. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Li Ze yang sedang mundur. Saat ini, di kuil yang menjulang tinggi di kota fantasi, lusinan penguasa Hunyuan, termasuk Yuan, sedang duduk di singgasana. Di platform batu di luar aula, orang-orang kuat Hunyuan dari semua kamp besar yang datang untuk menyaksikan pertempuran sedang duduk di area berbeda. Tepat di depan mereka, ada tirai yang menutupi langit, di dalamnya terdapat gambar banyak Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam permainan Tuan, duduk dengan tenang di platform batu. Menurut leluhur tak terbatas, Laut Fantasi telah menyebarkan beberapa aturan untuk pembukaan ini. Kelompok Kaisar Dewa ini tidak terlalu beruntung. Setelah masuk, mereka harus bertarung dalam jarak dekat sesuai dengan level masing-masing. Itu yang memenuhi persyaratan akan dipromosikan, dan mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan akan tersingkir. Bunuh mereka atau singkirkan pada akhirnya. Makhluk Hunyuan kelas dunia dari klan ular tak terbatas berkata kepada beberapa makhluk restorasi tingkat lanjut di sekitarnya. Perhatikan prajurit tingkat Kaisar yang berpartisipasi dalam permainan Tuan di lusinan dunia asal di bawah klan kita, selidiki nomor seri dan nama tempur mereka, dan perhatikan peringkatnya. Selama prajurit tingkat Kaisar di bawah klan kita bisa melewati putaran pertama jarak dekat, mereka harus ditandai dengan baik. Jika mereka mencapai 10.000 teratas terakhir, selama mereka belum mati, peluang mereka untuk menembus level Hunyuan di masa depan akan meningkat pesat. Kami akan menekan atau mengolah mereka, dan kami akan membuat keputusan. Selain itu, menurut perintah leluhur, tujuan pertama orang-orang kuat dari kamp kehidupan Hunyuan yang lahir dalam diri saya adalah untuk membunuh orang-orang kuat dari kamp penggarap. Anda harus memperhatikan Kaisar Dewa jenius terbaik di kamp kultivator. Selama Anda mengetahui identitas mereka, meskipun kami tidak dapat membunuh mereka di game Tuan ini di masa depan, kami juga dapat mengirimkan ahli terbaik untuk membunuh mereka satu persatu. Ya, Tuan, kata makhluk Hunyuan tingkat tinggi lainnya satu demi satu. Tidak hanya klan Orochi tak terbatas dari kamp kehidupan sumber kekacauan bawaan, tetapi kelompok kehidupan sumber kekacauan bawaan lainnya, serta banyak pasukan kamp yang hadir, juga berdiskusi secara rahasia dan membuat beberapa persiapan. Para Kaisar Dewa berkumpul, orang-orang kuat berkumpul, dan mata orang-orang terkuat di seluruh ruang sumber kekacauan tak terbatas semuanya berkumpul di tirai cahaya besar, berkumpul pada lebih dari 2 juta Kaisar Dewa di platform batu. Di seluruh platform batu, jumlah Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang telah melebihi 2 juta. Di antara banyak permainan Tuan yang diadakan, ini bisa dianggap sebagai permainan dengan peserta yang lebih kuat. Perlu dicatat bahwa jumlah Kaisar Dewa di satu kamp kultivator saja melebihi 1 juta. Melihat seluruh ruang sumber kekacauan tak terbatas, jumlah Kaisar Dewa bahkan lebih banyak lagi. Namun pada akhirnya, hanya lebih dari 2 juta orang yang ikut serta dalam perang tersebut. Di platform batu tempat Li Ze dan yang lainnya berada, banyak orang kuat menunggu dengan tenang. Ledakan, ada suara keras di atas platform batu persiapan, menyebabkan banyak Kaisar Dewa di bawah melihat ke atas. Boom, pemaksaan yang mengerikan menyebar, menyebabkan ekspresi semua Kaisar Dewa di platform batu yang luas berubah, dan kemudian sosok berbentuk kubus yang memancarkan aura kesempurnaan tertinggi muncul di langit dari udara tipis. Saya, Tuan Han dari Hunyuan, saya akan menjadi tuan rumah permainan Tuan ini. Suara kubus itu menggelegar, mencapai telinga para pejuang tak berujung yang padat di bawah. Saya sangat menantikan untuk melihat siapa di antara Anda yang dapat menggunakan ini untuk menerobos Hunyuan.
Lebih dari 2 juta peserta Kaisar Dewa dalam pertempuran semuanya merasakan tekanan yang mengerikan dan mendengarkan dengan tenang. Apakah tekanan semacam ini merupakan kehidupan aneh setingkat penguasa Hunyuan? Tubuh Lize sedikit gemetar, merasa seolah-olah penguasa tertinggi secara pribadi mengawasinya. Ini seharusnya masih merupakan tekanan yang terkendali. Jika meledak dengan seluruh kekuatannya, saya khawatir semua pejuang kita akan terbunuh dalam sekejap. Kesenjangan tingkat kehidupan antara Tuan Hunyuan dan Kaisar Dewa seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sedikit paksaan saja dapat membuat Kaisar Dewa merasakan ketakutan naluriah di dalam hatinya. Bisa datang ke sini, semua pasukan Kam besar seharusnya memberitahumu tentang Lord Game, tapi aku masih ingin mengatakannya lagi. Lord Han dari Kyuup Hunyuan melanjutkan, pertama-tama, selamat untukmu karena telah datang ke Lord Game diselenggarakan bersama oleh banyak Lord Game. Dalam Lord Game ini, sejauh ini, ada total 2,07 juta peserta dari semua faksi, dan masing-masing dari mereka adalah kultivator Kaisar Dewa di dunia sumber. Suara seperti bel yang keras bergema di antara langit dan bumi, dan setiap peserta di platform batu mendengarkan dengan tenang. Jumlah 2.070.000 benar-benar merangsang semua orang. Tidak ada orang lemah yang bisa datang ke sini, yang terendah adalah yang di tengah tahap Kaisar Dewa. Seberapa sulitkah mencapai kemenangan akhir di antara begitu banyak Kaisar Dewa? Suara kubus Hunyuan Lord Han terus bergema di dunia. Kali ini aturan permainan Lord telah dibentuk di lautan fantasi, dan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah jarak dekat. Huru hara, pertarungan langsung. Huru hara seperti ini, saya khawatir huru hara pertama saja akan menghilangkan sebagian besar peserta. Bagaimana bisa menjadi huru hara? Tidak mungkin bagiku untuk menang dalam huru hara. Aku hanya bisa melihat apakah aku bisa bergabung dengan orang-orang yang lebih kuat di klan. Mendengar ini, banyak Kaisar Dewa berdiskusi satu demi satu. Hahaha, Kakak Z, bagian pertama adalah huru hara, itulah yang kuinginkan. Luo Feng tersenyum pada Li Ze. Li Ze juga tersenyum dan mengangguk. Baginya, tidak peduli apa tahap pertama, kemungkinan dia lolos sangat tinggi. Tapi bagi Luo Feng, waktu untuk menerobos Kaisar Dewa terlalu singkat dapat mencapainya. Apakah itu jarak dekat? Kamu mencoba mencari inspirasi untuk menerobos tahap tengah Kaisar Dewa dalam jarak dekat. Selama kamu bisa menerobos, dengan bakat dan metodemu, kamu bisa mendominasi di tahap tengah Dewa. Kaisar, kata Li Ze. Penguasa Han dari kubus Hunyuan melanjutkan, pada tahap pertama huru hara, Anda akan dibagi ke dalam batas pertempuran sesuai dengan tingkat kekuatan Anda seperti jangka menengah, tahap akhir, dan kesempurnaan. Tahap tengah Kaisar Dewa dibagi menjadi ratusan alam pertempuran. Jika Anda ingin melewati tahap pertama, Anda harus membunuh dan mengalahkan ribuan orang kuat di level yang sama. Tahap selanjutnya dari Kaisar Ilahi dibagi menjadi 10 wilayah pertempuran. Jika Anda ingin melewati fase pertama, Anda harus membunuh dan mengalahkan ratusan orang kuat di level yang sama. Kesempurnaan Kaisar Dewa dibagi menjadi 1 wilayah pertempuran. Jika kamu ingin melewati tahap pertama, kamu harus membunuh dan mengalahkan 10 orang kuat dengan level yang sama. Saat permainan Lord secara resmi dimulai dan Anda memasuki dunia pertempuran laut fantasi, Anda akan mendapatkan token identitas, yang akan mencatat identitas Anda, pembunuhan, dan poin yang diperoleh dengan mengalahkan pemain kuat di level yang sama. Ada juga pola perlindungan rahasia pada token tersebut. Setelah memasuki dunia perang, para peserta akan saling bertarung. Jika Anda merasa dikalahkan, Anda dapat mengaktifkan tanda pola perlindungan rahasia, dan token tersebut akan berteleportasi. Anda langsung kembali ke platform batu. Jika Anda gagal mengaktifkannya tepat waktu dan jatuh, Anda harus menunggu penguasa kekuatan Anda membangkitkan Anda. Poin awal setiap peserta adalah 1. Setiap kali satu orang terbunuh atau dikalahkan, semua poin dari lawan dapat diambil. Jika kalah atau terbunuh, mereka akan dinyatakan kalah dan keluar dari permainan. Tahap pertama Lord Game berlangsung selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, mereka yang belum mengumpulkan cukup poin akan langsung tersingkir. Mereka yang telah mengumpulkan cukup poin selama periode ini akan langsung dikirim ke area promosi untuk menunggu untuk memulai tahap kedua. Semua peserta harus ingat bahwa Lord Game menguji pemahaman Anda tentang hukum, tingkat seni rahasia, pengalaman bertempur, kemauan jiwa, darah dan tubuh, dan kekuatan pribadi lainnya. Oleh karena itu,
Anda tidak boleh menggunakan harta rahasia sekali pakai dan benda eksternal tambahan lainnya. Semua lingkaran perang berada di bawah pengawasan aturan Laut Fantasi. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan dibunuh secara langsung dan tidak dapat dibangkitkan. Apakah kalian semua mengerti? Tuan Hunyuan dari Kubus berkata dengan dingin. Jernih. Lebih dari 2 juta kaisar dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran semuanya tampak serius, dan mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Jarak dekat adalah yang paling kejam dan berdarah. Meski berbeda level, pertarungan antara orang kuat di level yang sama bahkan lebih brutal. Terutama di tahap tengah Kaisar Ilahi. Ada sekitar 1,8 juta Kaisar Ilahi tingkat menengah yang berpartisipasi dalam perang. Mereka dibagi menjadi ratusan wilayah perang. Setiap wilayah perang memiliki lebih dari 18.000 kaisar dewa pada akhirnya, setiap pemenang harus secara langsung atau tidak langsung membunuh ribuan kaisar dewa tingkat menengah. Ini benar-benar kejam, hanya tersisa sekitar 1.800 orang yang bisa selamat dari huru-hara di tahap tengah Kaisar Ilahi. Tahukah Anda, sebagian besar dari mereka yang bisa ikut berpartisipasi dalam pertempuran adalah orang-orang kuat di tahap tengah Kaisar Ilahi. Kaisar Dewa, Luo Feng berkata dengan lembut, pertarungan hidup dan mati akan sangat kejam. Pertarungan antara Kaisar Dewa di jangka menengah memang menakutkan, tetapi di tahap selanjutnya dari Kaisar Dewa tidak lemah sama sekali. Meskipun poin yang diperoleh melalui seleksi awal sedikit, pertarungan hanya akan menjadi lebih intens. Pantas saja permainan lore cenderung melahirkan prajurit Hunyuan yang kuat. Duel yang begitu menakutkan, ini memiliki efek yang cukup membuat marah, kata Li Ze dengan tenang, bagi banyak penguasa Hunyuan, Kaisar Dewa tidak berharga. Ribuan tulang terkubur di pegunungan hijau, dan hanya yang kuat yang dapat menemukan jalan menuju sumber caotik. Tepat ketika banyak Kaisar Dewa membicarakannya, tiba-tiba, keluar, Han, Tuan Hunyuan yang bertubuh kubus, sedikit gemetar. Bas, seketika, di depan lebih dari 2 juta kaisar dewa yang kuat di platform batu, sebuah token hitam muncul, melayang di udara, dengan 4 kata, permainan Tuan, terukir di atasnya. Li Ze dan Luo Feng mengulurkan tangan untuk mengambil token hitam di depan mereka pada saat yang sama, dan menggunakan jejak kekuatan suci untuk memperbaikinya. Saya Yuan Manno, 19. Li Ze tersenyum dan berkata, haha, kamu dan saya sama-sama harus bertahan dan berlatih keras dalam permainan Tuan ini. Luo Feng juga tertawa, nomor seri permainan Tuanku adalah Zong 01655433, dan pemilihan pendahuluan dilakukan di Zong 27. Semua peserta dalam pertempuran, harap ambil token identitas Anda, periksa senjata rahasia yang siap Anda gunakan, dan bersiap untuk teleportasi. Suara gemuruh Hanna, Tuan Hunyuan dari Kubus, bergema di antara langit dan bumi. Sekali Anda memasuki dunia pertempuran Laut Fantasi, Anda dapat memulai duel pertarungan. Momen, boom, fluktuasi ruang dan waktu yang luas dan tak terbatas muncul di langit, menyebabkan seluruh dunia merasa tertekan, dan semua peserta sekali lagi terkejut. Teleportasi semuanya. Penguasa Han dari Kubus Hunyuan melambaikan tangannya dengan lembut, dan dalam sekejap, fluktuasi ruang dan waktu yang tak terbatas turun dan langsung membanjiri seluruh platform batu, dan para kaisar dewa yang berpartisipasi dalam perang hanya merasakan kekuatan mengerikan yang memenjarakan diri mereka sendiri. Saat berikutnya, waktu dan ruang berubah. Lebih dari 2 juta kaisar dewa yang berpartisipasi dalam perang telah menghilang di platform batu. Pada saat yang sama, di lautan fantasi, 111 dunia besar dengan luas yang tidak kalah dengan dunia sumber tiba-tiba muncul, dan puluhan ribu kaisar dewa muncul di masing-masing dunia tersebut. Game Infinite Hunyuan Space Lord telah resmi dimulai. Pada saat yang sama, di kota fantasi, di alun-alun besar tempat pembangkit tenaga listrik Hunyuan berada, tirai cahaya yang menutupi langit langsung terbelah menjadi 111 bagian, menampilkan gambar dari setiap dunia. Banyak orang kuat Hunyuan yang datang ke kota fantasi hampir terganggu dengan memperhatikan setiap layar cahaya. Mereka menggunakan nomor permainan Tuan untuk menyesuaikan dengan perspektif pertama Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran yang ingin mereka tonton. Banyak penguasa Hunyuan yang duduk tinggi di aula segera mengarahkan pandangan mereka ke seluruh laut fantasi. Kesempurnaan Kaisar Ilahi ada di ranah perang. Fluktuasi ruang dan waktu yang tak ada habisnya di sekelilingnya diikuti oleh perubahan ruang dan waktu. Hanya ketika pemandangan di sekitarnya memadat,
Lise menyadari bahwa dia berada di area yang sama sekali asing. Ini adalah Grand Canyon dengan lebar ratusan miliar tahun cahaya dan tidak ada habisnya sejauh mata memandang. Ada air yang mengalir melalui ngarai dan hutan yang jarang tidak jauh dari sana. Alam perang, stabilitas ruang ini sangat kuat. Kekuatan penghancur teknik rahasiaku hanya sepersejuta dari kekuatan normal. Lise merasakan ruang di sekitarnya dan diam-diam ketakutan dibandingkan dengan dunia luar. Stabilitas spasial yang tinggi berarti kekuatan destruktif yang ditimbulkan oleh Lise dan lainnya akan lebih kecil. Cobalah dulu, kekuatan suci Lise melonjak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke depan. Dia berlari ratusan tahun cahaya sebelum berhenti. Setelah percobaan ini, ekspresi Lise berubah. Di dunia luar, kekuatan ilahi Kaisar Dewa dapat menjelajahi radius ratusan miliar tahun cahaya, dan Kaisar Dewa seperti saya, sempurna, bahkan dapat menyapu radius miliaran tahun cahaya dalam sekejap. Lise berpikir dalam hati, tapi di sini, dengan kekuatanku. Kekuatannya hanya dapat mendeteksi radius ratusan miliar tahun cahaya, kecepatan terbangnya kurang dari sepersejuta dunia luar, dan tidak mungkin untuk berteleportasi ke dalam baju besi ini. Lihatlah token identitasnya dulu. Pikiran Lise bergerak, dan pikirannya memasuki token hitam yang ditempatkan di alam semesta di dalam tubuhnya. Bagian dalam token hitam itu tampak kosong. Pikirannya hanya dapat mendeteksi tirai tipis, dan beberapa pesan tertinggal di tirai tipis. Nomor seri permainan Lord, Sempurna 00019. Nama, Lise Kambudidaya. Poin, 1. Kaisar Ilahi peringkat sempurna, 18.624. Setelah melihatnya, Lise berhenti memperhatikan. Setelah itu, dia berdiri di tepi sungai, pikirannya terganggu, dan dia menyapu 100 miliar tahun cahaya dalam sekejap, tetapi tidak menemukan satupun Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang. Area seluruh wilayah perang setara dengan dunia sumber yang lebih rendah, tetapi terdapat kurang dari 30.000 Kaisar Dewa yang sempurna, dan stabilitas spasialnya sangat tinggi, pasti akan sulit ditemukan. Mata Lise bergerak sedikit, ayo terbang sesuka hati dulu, begitu ada pertempuran, pasti akan ada fluktuasi. Yang terburuk, dia memilih arah sesuka hati dan mulai terbang sesuka hati. Beberapa hari kemudian, boom, boom, fluktuasi yang mengejutkan datang satu demi satu dalam ruang dan waktu. Meskipun kekuatan suci tidak dapat mendeteksi sejauh itu, fluktuasi yang disebabkan oleh pertarungan dapat ditransmisikan sangat jauh. Akhirnya, apakah kamu sudah bertemu dengan Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang? Senyuman muncul di bibir Lise, pergi dan lihat. Memikirkan hal itu, Lise terbang menuju tempat asal fluktuasi itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.